Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan mengucap Alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah dan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketemu lagi di channel Ruang Sudut Official. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat afiat. Dan kita mau lanjutin lagi kisah daripada sahabat Nabi SAW yang punya bisnis, yang punya usaha dan memang terkenal kaya raya. Dalam hal ini kita akan bahas Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an berasal dari keluarga Bani Umayyah, dari keturunan Abdi Syams, yang dimana memang keturunan ini adalah para pembesar kota Mekah di zaman itu. Kota Mekah di zaman itu udah jadi kota metropolitan. Dari mana-mana orang datang untuk berziarah ke Ka'bah. Di samping menjadi pemimpin di lembah itu, keluarga daripada Sayyidina Utsman ini memiliki bisnis yang luar biasa, terutama ayah beliau, yaitu yang bernama Affan, memiliki usaha pakaian. Hanya saja Affan ini wafat dalam usia yang relatif muda, sehingga bisnis beliau ini diteruskan oleh putra beliau yang bernama Utsman, yang kita kenal Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu. Jadi memang udah terkenal kaya. Adapun ciri-ciri fisik daripada Sayyidina Utsman ini berperawakan kurus, rambutnya keriting, orangnya putih. Dan beliau ini, kata para ulama, orang yang sangat pemalu. Jadi pemalu, mau ngomong aja kadang takut dia. Ini Sayyidina Utsman nih orang ini. Ya, tapi di balik itu beliau menyimpan sifat kejujuran dan sangat dihormati karena kewibawaannya di zaman itu. Jadi Mekah itu udah jadi kota metropolitan. Ya, orang mana-mana datang, dan beliau juga punya kafilah dagang yang berdagang ke negeri Syam, ya, ke negeri Yaman. Ya, jadi perdagangannya pun sudah antar negara pada saat itu. Syekh Ibrahim Al-Quraini di dalam bukunya Tarikh Khulafa itu menuliskan bahwasanya Salim bin Amir pernah melihat Sayyidina Utsman bin Affan itu menggunakan mantel dari Yaman. Mantel itu seharga kurang lebih 100 dirham. Jadi kalau 100 dirham berapa ya sekarang? Dikali sekitar 88.000 lah satu dirhamnya, dikali 88.000, mahal itu puluhan juta tuh. Bahkan Muhammad bin Rabi'ah itu pernah melihat Sayyidina Utsman bin Affan menggunakan pakaian, pakai baju yang ujungnya itu disulam dengan sutra seharga 200 dirham. Jadi outfit mahal itu dari dulu udah ada. Iya, udah ada dari dulu outfit mahal gitu. Kalau sekarang kan berapa harga outfit lo? Telak tuh. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan pernah mengencangkan gigi beliau itu dengan emas. Ya, kawat giginya emas. Itu untuk menunjukkan strata sosial beliau yang begitu tinggi di zaman itu. Jadi beliau ini juga memiliki julukan Dzun Nurain, yang memiliki dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini seorang pebisnis yang gigih, seorang pemilik kafilah dagang yang sukses dengan strategi dagang yang sangat jitu, memilih orang-orang yang terpercaya dan tepat untuk mengelola bisnisnya. Kekayaan Sayyidina Utsman memang luar biasa, banyak banget. Tapi beliau gunakan kekayaan itu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau didoakan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah,
Utsman tidak akan merasakan kerugian setelah hari ini. Maksudnya setelah hari ini tuh ketika Sayyidina Utsman bersedekah untuk perang Tabuk luar biasa banyak. Dan benar, doa Rasulullah SAW dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika mau pelebaran Masjid Nabawi, jadi ini jamaah udah nggak muat nih, kata Nabi, yuk siapa yang mau membeli tanah samping masjid ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan tanah di surga. Maka Sayyidina Utsman membeli tanah di samping Masjid Nabawi dengan harga 25.000 dinar. Kalau sekarang berarti kali 4.250.000, berapa triliun itu? Miliar apa triliun tuh ya? Banyak yang jelas. Dan itu uang pribadi beliau. Ketika pelebaran Masjidil Haram sama, beliau membeli rumah dan tanah seharga 10.000 dinar, uang pribadinya. Masya Allah. Ini kayanya nggak kira-kira. Tapi beliau gunakan kekayaannya itu dari hasil berdagang pakaian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa perang Tabuk? Kan pertanyaannya begitu. Sampai Rasulullah mendoakan Sayyidina Utsman. Karena di perang Tabuk itu Sayyidina Utsman bin Affan pribadi menyediakan 10.000 tentara, 950 ekor onta, 50 kuda. Nah sampai di situ beliau juga ngasih uang 10.000 dinar sama 83 kilogram emas buat perang Tabuk. Ya Allah, kaya itu. Jadi ini orang benar-benar mendermakan kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika terjadi kekeringan di kota Madinah Al-Munawwarah, beliau mengadakan perjanjian dengan seorang Yahudi pemilik sumur dengan harga 20.000 dirham. Tapi sayang, si Yahudi ini melanggar perjanjian. Sampai akhirnya beliau bayar lagi 15.000 dirham untuk kepentingan kaum muslimin. Dan sampai detik ini sumur itu masih ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Sampai sekarang enggak kering-kering. Masya Allah. Pas zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, terjadi kelaparan yang luar biasa di Madinah. Orang-orang kelaparan, bahan-bahan makanan susah. Sampai datanglah satu kafilah dagang dari Syam, cabang usahanya Sayyidina Utsman. Berapa jumlahnya? 1.000 onta yang isinya gandum, tepung, kurma, seluruh kebutuhan pokok. Dan orang-orang Madinah menyerbu langsung kafilah dagang beliau untuk membeli itu. Dan beliau jual dengan harga yang murah. Untuk fakir miskin gratis, tinggal bawa. Jadi beliau dakwah itu, Masya Allah, ini jadi pelajaran ya buat kita. Kalau punya uang, ya begitulah. Dan umat ini memang harus ada Utsmannya gitu. Dakwah itu memang butuh modal yang luar biasa. Pada kesempatan yang lain juga ada sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Beliau ini punya hutang sama Sayyidina Utsman, jumlahnya 50.000 dirham. Bayangin itu, 50.000 dirham. Tapi ketika beliau mendapatkan kelapangan rezeki, dibayar sama sahabat Thalhah ini. Ketika Sayyidina Utsman keluar dari masjid, bilang, saya mau bayar utang. Ketika mau dibayar, apa kata Sayyidina Utsman? Aku hibahkan sebagian hutangku kepadamu. Masya Allah. Artinya, kalau sebagian berarti 25.000 dirham yang dibayarkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan salah satu amalan Sayyidina Utsman itu, beliau itu setiap hari Jumat memerdekakan budak. Bahkan nggak bisa dihitung tuh jumlah budak yang udah dimerdekain sama Sayyidina Utsman bin Affan. Ini membuktikan bahwasanya Islam itu anti perbudakan. Ya belum lagi beliau ngasih makan gratis kepada ahlu sufah, kepada orang fakir miskin. Ketika beliau menjadi khalifah, udah nggak kehitung lagi dah. Ibu-ibu yang melahirkan dikasih uang, pemuda-pemuda yang mau menikah dikasih modal sama beliau, dan itu uang pribadinya beliau. Masya Allah. Dan sepeninggal Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an,
beliau itu masih punya simpenan 30 juta dirham. 30 juta dirham simpenannya beliau. Tinggal kalian sendiri deh tuh, banyaknya kayak apa. Di samping itu, beliau masih punya 150.000 dinar cash bentuknya ya. Jadi masih punya onta 1000 onta. Jadi ketika beliau meninggal tuh masih ada itu, kagak habis-habis itu. Dan ini membuktikan bahwasanya sedekah itu memang tidak menghabiskan harta, justru memberikan berkah dan melanggengkan rezeki. Lanjutnya, beliau wafat dalam insiden ya, pemberontakan, dan beliau wafat ketika sedang membaca Al-Quran dan ditebas dari belakang. Jadi beliau syahid, terbunuh sebagai syuhada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, di usia yang cukup sepuh, yakni usianya 82 tahun. Dan beliau dimakamkan di Jannatul Baqi di area kompleks Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedikit dari cerita tentang kekayaan, kedermawanan, kerelaan Sayyidina Utsman bin Affan terhadap agama Islam. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Mudah-mudahan yang nonton semuanya jadi orang kaya, yang rajin sedekah, yang rajin zakat. Sekian, sampai ketemu lagi di video-video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian semua, supaya kita bisa berbagi informasi yang bermanfaat ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.